pengelolaan, kemudian pembinaan daripada olahraga, baik atlet, kemudian maupun masalah pelatih, prestasi dan sebagainya. Jadi tidak hanya bagaimana mengelola olahraga, tapi juga menyebarluaskan hasil daripada bagaimana pembinaan KONI terhadap cabang olahraga, terhadap atlet dan terhadap kemajuan yang telah dicapai oleh KONI Provinsi Banten. Kira itu. Langsung aja yuk kita sambut Bapak Dr. Andes Haji Edi Aryadi MSI. Kepada Bapak, salam Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak hari Sehat ini? semua. Alhamdulillah. Kalau Bapak hari ini baik, berarti pembicaraan baik dan seru nih ke depannya teman-teman. Amin. Amin. Nah Pak, kan teman-teman ini udah penasaran nih kayaknya. Ya. Apa sih podcast olahraga informatif ini yang dibuat oleh KONI Provinsi Banten ini nih Pak? Sebenarnya apa aja tujuannya sih Pak? Baik. Masih ya, De Adam. Iya Pak. Jadi selamat pagi semuanya para pemirsa podcast Poin KONI Provinsi Banten. Yang pertama tentu kita lihat dari kemajuan digital ya, informasi dan sebagainya ya, kaitan dengan media streaming. Jadi podcast juga Poin di Provinsi Banten mewakili bagaimana menyebarluaskan informasi kaitan dengan olahraga. Nah, jadi tidak hanya nanti bicara soal sosial dan sebagainya, tapi kita melulu coba ditarik ke olahraga. Ya. Jadi tadi disampaikan bahwa saya dulu ketua KONI Kota Cilegon. Memang yang membinani KONI Kota Cilegon ya saya juga sebetulnya. Nah sekarang setelah saya resign dari Wali Kota Cilegon, saya menjadi Ketua Umum Provinsi Banten, KONI Provinsi Banten. Alhamdulillah kaitan dengan podcast ini, di mana podcast tujuannya adalah menyebarluaskan informasi. Informasi yang berkaitan dengan organisasi itu sendiri, ya organisasi KONI itu sendiri. Kemudian isi daripada KONI dan sebagainya, cabur apa saja dan sebagainya, termasuk mungkin dari prestasi dan sebagainya nanti kita bicarakan. Nah, jadi penyebarluasan itu adalah salah satu tujuan daripada kita buat podcast Poin di KONI Banten ini. Iya. Jadi seperti itu. Oh iya Pak. Nah tadi Bapak sempat singgung nih Pak, kalau misalnya podcast olahraga informatif ini sebagai media penyebarluasan informasi olahraga nih Pak. Nah, selain penyebaran informasi olahraga dari Poin ini, apa aja nih selain itu Pak tujuan-tujuannya Pak? Kita ketahui bahwa KONI itu adalah satu lembaga atau namanya organisasi nirlaba yang bagaimana isinya adalah pengelolaan, kemudian pembinaan daripada olahraga, baik atlet, kemudian maupun masalah pelatih, prestasi dan sebagainya. Jadi tidak hanya bagaimana mengelola olahraga, tapi juga menyebarluaskan hasil daripada bagaimana pembinaan KONI terhadap cabang olahraga, terhadap atlet dan terhadap kemajuan yang telah dicapai oleh KONI Provinsi Banten. Kira itu. Jadi banyak ya Pak tujuan dari adanya podcast olahraga informatif ini ya Pak? Ya mudah-mudahan masyarakat bisa menerima ya. Kalaupun nanti ada yang kurang dan sebagainya, saya kira itu bisa nanti bisa dipertanyakan kembali atau bagaimana nanti ada feedback dari masyarakat, bagaimana seharusnya informasi mengenai olahraga di Provinsi Banten. Saya kira itu. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang merasa ada kekurangan ataupun ada masukan, feedback untuk kita gitu ya Pak, boleh banget ditulis di kolom komentar nih teman-teman. Kita sangat terbuka untuk saran-saran dan kritik positifnya ya Pak. Nah Pak, tadi kan Bapak sempat mention kalau podcast ini media informasi ya Pak, buat kita menyebarkan
menyebarluaskan informasi Iya. kepada masyarakat Indonesia, khususnya Provinsi Banten nih Pak. Nah, kenapa sih Pak dari sekian banyak media informasi saat ini, podcast nih jadi yang dipilih nih sebagai media yang untuk menyebarkan informasi itu? Kan saat ini media selain podcast banyak ya Pak? Banyak. Mm-mm. Ada Kenapa, TikTok, ada Instagram, ada WhatsApp dan sebagainya. Tapi podcast sekarang yang kelihatannya bahwa podcast itu lebih informatif ya, dua arah ya, dua arah antara pemirsa, antara yang melihat, narasumber, kemudian saya sendiri sebagai figur yang bisa memimpin KONI dan sebagainya. Tentu ini akan dijadikan semacam satu ramuan ya. Jadi bagaimana olahraga itu terjadi, prestasi apa saja dan sebagainya. Memang media mainstream banyak ya, TikTok, tapi kan itu satu arah. Iya. Ya, kemudian Instagram dan sebagainya. Kalau podcast seperti ini, jadi dua arah. Dua arah ya Pak. Jadi kita bisa berbincang, Bisa berbincang. tentang topik-topik Iya, tertentu gitu Pak. iya. Dan juga sebenarnya teman-teman juga yang nonton podcast tuh bisa masuk kemana aja Pak ya? Instagram bisa masuk, Bisa. ke TikTok bisa masuk ya. Bisa. Dan YouTube. Iya, YouTube Itu yang sudah ya artinya penggemar atau pemakai YouTube di Indonesia itu kan kita ketahui banyak juga ya. salah satu yang lebih terbesar banyak ya, Pak ya. terbesar. Jadi teman-teman atau saudara-saudara, teman-teman semua itu jangan hanya nonton saja sebetulnya. Iya. Harus bisa memproduksi bagaimana media mainstream itu bisa juga menghasilkan uang sebetulnya. Iya iya Pak. Jadi Betul juga. iya, tidak hanya oh ini informasi yang hanya ini, hanya itu seperti. Tapi juga bagaimana dia bisa menghasilkan uang. Ya. Jadi ada semacam produktif yang bisa dihasilkan untuk para pemakai. Jadi ini juga jadi salah satu ladang bisnis untuk menghasilkan Betul. cuan ya Pak ya. Cuan. Betul. Iya, Bahasa Gen Z-nya sekarang mah cuan Iya, Pak. cuan. Nah Pak, nanti ini di podcast ini kedepannya topik-topik apa aja sih Pak yang sekiranya bakal dibahas Pak dari podcast olahraga informatif alias poin ini Pak? Ya. Saya kira tidak hanya melulu kaitan olahraganya ya, tapi juga masukan atau input daripada hasil dan sebagainya olahraga yang dilakukan oleh Provinsi Banten, pembinaannya seperti apa, kemudian mungkin dari segi penganggarannya bagaimana, pembinaannya seperti apa. Nah itu nanti akan kita ramu. KONI itu kan terdiri dari beberapa bidang ya, ada bidang prestasi, ada bidang humas. Nah, podcast ini yang mengelola bidang humasnya KONI. Bidang humas KONI. Ya, ya. Jadi nanti tidak saya langsung, tapi juga nanti podcast lah yang memberikan satu informasi yang luas kepada masyarakat. Seperti itu. Ya, ya Pak. Nah Pak, menarik banget ya Pak. Jadi tadi tidak hanya tentang prestasi yang bakal kita kasih tahu ke masyarakat, bagaimana informasi tentang cabang olahraga apa yang ada di Provinsi Banten, tapi ada transparansi anggaran dan juga ada pembinaan yang kita informasikan kepada masyarakat ya. Jadi masyarakat bisa tahu nih alurnya seperti apa sih dari hulu ke hilirnya sampai kita nih punya banyak prestasi ya Pak di bidang olahraga. Iya. Memang segi pendanaan itu KONI tergantung daripada hibah pemerintah daerah ya. Pertama kalau KONI Banten yang memberi keuangannya adalah Provinsi Banten. Nah, dari hasil rapat kerja dan sebagainya, kemudian berapa yang akan kita capai, apakah prestasinya, apakah seperti halnya PON kemarin. PON kemarin kita bisa menghasilkan 22 emas, ya, 23 perak dan sekian perunggu, dan itu sudah hampir menduduki 10 besar. Nah, jadi anggaran kita itu kan berbasis kinerja. Iya. Jadi kalau dikasih anggarannya banyak, kemudian kinerjanya jelek, kinerjanya kurang bagus, berarti kan nggak seimbang. Nggak seimbang ya, Oleh Pak. karena itu saya bertanggung jawab dengan pengurus KONI, bagaimana dengan misalnya uang yang sekian menghasilkan satu output yang bagus. Dan ternyata hasil di Medan Aceh, KONI Banten menduduki hampir ke ranking ke-10.
22 emas loh. Iya. 22 emas teman-teman, bayangin sebanyak apa itu. 22 emas untuk diprestasikan olahraga, cabang olahraga. Tapi kalau kita lihat lagi statistik ya, PON per PON itu tahun kemarin lah yang lebih bagus, prestasi yang lebih bagus. Jadi dari tahun ke tahun, PON yang kemarin itu yang iya paling 10 emasnya ya, atau 11 atau berapa, di bawah 10 lah. Tapi sekarang kan 22. Berarti peningkatannya 2 kali lipat lebih Dua malah kali Pak ya. lipat, iya. Jadi prestasi di Provinsi Banten ini udah nggak bisa diraguin lagi ya teman-teman. Ya alhamdulillah, karena ini tergantung kepada para pengurus juga, termasuk pelatih, kemudian atlet dan sebagainya itu bagaimana kontinuitas berlatih, kemudian bagaimana menjaga fisiknya, ya, bagaimana dia ada pelatihan-pelatihan yang harus dia ikutin, ya. Oleh karena itu semuanya diramu sehingga menjadi satu visi yang bahwa Banten harus menjadi 10 besar dalam PON. Iya. Jadi selama kepemimpinan Bapak nih udah ada tujuan yang jelas nih, Banten bakal menjadi 10 besar. Ya harus itu. Harus ya Pak ya? Harus. Keharusan nih teman-teman ternyata. Ada visi ya. Iya, visinya. Jadi Banten nanti nggak boleh kalah oleh daerah lain, misalnya DKI. Gitu. Ya walaupun dari segi pendanaan kalah ya, oleh DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, nah itu kita kalah karena memang dananya yang tersedia seperti itu. Kalau mungkin Provinsi Banten memberikan satu dana yang lebih, ya bukan tidak mustahil ya, nggak mustahil Banten juga bisa berprestasi lebih bagus. Nah, kayaknya Mak kalau kita dengan dari segi pendanaan sama kayak DKI, Jawa Timur, Jawa Tengah yang tadi Bapak sebutin, jangankan Indonesia, luar negeri aja kita 4 ya Pak ya? Ya, bisa jadi ya. Iya, kan kita punya 2 atlet yang internasional, yang dia berprestasi di KOI ya, Komite Olimpiade. Iya. Jadi seperti Rizky yang angkat berat dan Salsabila panjat tebing itu 2 atlet Provinsi Banten sebetulnya, ya. Tapi dia di kancah internasional. Iya. Ya. Jadi di bawah naungan KOI ya Pak? Iya, dengan KOI. Jadi ya tetap atletnya sih membawa nama Provinsi Banten juga sebetulnya. Nah, jadi kita sebagai warga Banten Jawar nih patut bangga ya dengan atlet-atlet yang udah berprestasi nih, baik di kancah nasional maupun internasional ya Pak? Ya, itu harus menjadi satu tolok ukur atau ya sumber motivasi lah bagi olahragawan yang lain. Gitu. Iya. Nah Pak, dari sekian banyak topik yang dari tadi Bapak sebutin, dari transparansi anggaran, dari pembinaan, dari prestasi, dari pembahasan tentang cabang olahraga yang ada di Provinsi Banten ini, menurut Bapak nih, topik apa sih Pak yang sekiranya paling menarik untuk dibahas gitu dari sekian banyaknya episode-episode yang akan datang nih Pak? Ya, saya ingin bahwa para pengurus itu mempunyai satu visi yang sama. Jadi visi yang sama, kemudian misi yang sama juga, berapa capaian harus kita tempuh, berapa peringkat yang harus kita tempuh, itu harus disatu padukan tuh untuk seluruh pengurus, termasuk pada atlet dan kepada para pelatih. Nah, jadi tidak melulu itu mah prestasi cabang olahraga ini aja, ya, atau itu mah hebat pelatihnya. Padahal semuanya harus terintegrasi ya, antara pelatih, atlet, sarana prasarana pendukung, uang yang memadai dan sebagainya, itu yang memegang satu motivasi. Bagaimana kita harus berprestasi. Ya. Jadi dari segi pelatih, pembina, atlet, dana, fasilitas itu harus terintegrasi dengan baik dan memiliki kinerja yang baik ya Pak, biar menghasilkan output yang tentunya baik ya. Betul. Nah, kayaknya pembahasan kita di episode perdana kali ini sudah cukup nih Pak untuk menginformasikan kepada teman-teman di Indonesia, khususnya masyarakat Provinsi Banten ini terkait apa sih latar belakang, tujuan, dan apa aja manfaat dan dampak yang kita inginkan dari adanya podcast olahraga informatif ini. Ya. Nah, kalau gitu kita
bisa ini ya Pak, kita tutup dulu nih episode perdana kali ini. Kita Ya, cukupkan tapi buat kalau teman-teman boleh ya. saya akan minta satu pesan lah ya. Boleh nih Bapak. Pada para para pemirsa atau penonton podcast Poin Provinsi Banten ya, harus terus mengikuti ya perkembangan dunia olahraga, kemudian perkembangan sistem informasi dan sebagainya, karena semuanya itu adalah menjadi satu kegiatan yang tidak terlepas dari prestasi yang akan kita capai. Jadi dunia olahraga itu tidak melulu misalnya hanya teknik yang itu saja, tapi juga di dunia internasional sudah maju dan sebagainya, itu harus kita ikutin. Jadi para atlet harus terus belajar, berlatih, jaga stamina, kemudian juga mentalnya harus siap, Harus terbentuk ya Pak ya. terbentuk. Betul banget nih. Pesan dari Bapak Edi itu sangat-sangat masuk nih untuk teman-teman masyarakat, khususnya atlet-atlet yang ada di Provinsi Banten ya Pak. Karena kita tidak boleh puas dengan satu penyampaian ya. Kita harus terus berkembang dan mengikuti perkembangan yang ada. Karena perkembangan di dunia ini sangat cepat ya Pak ya belakangan ini. Justru nggak bisa-bisa kalau nggak kita kejar ya, kita yang tertinggal ya Pak ya. Nah, sangat menarik ya teman-teman pembahasan dan pembicaraan pada episode perdana podcast olahraga informatif ini. Nah, kalau gitu kita cukupkan untuk episode perdana kali ini. Saya Yusuf Adam Danendra dan bersama Bapak Haji Edi Aryadi MSI, kita pamit undur diri. Salam olahraga Jaya. Banten hebat juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.